Kita akan belajar struktur lagi ya. Kali ini admin akan menjelaskan bagaimana cara membuat koneksi custom di Revit struktur. Jadi koneksi custom ini merupakan fitur dari struktur baja, di mana kita bisa membuat baja menjadi saling terhubung menggunakan plat dan baut, dan juga ada las-lasan. Kita mulai aja, file baru, file new, pilih template struktur. Oke, sudah ke load file dengan template struktur. Oke, pertama kita ambil grid dulu. Kita buat beberapa buah grid. Grid 1 ya. Misalnya ada ya seperti inilah kira-kira. Kita buat kolomnya, structure kolom. Oke. Universal beam ya. Putar sedikit. Sini dan sini. Oke, perhatikan ini di level 2 ya, dan beam kita mengarah ke bawah ke level 1. Oke, kita lanjut dengan balok. Kita ambil beam. Oke, kita tarik dari sini ke sini. Oke, secara tampilan belum double, masih single line. Kita ganti ke fine. Nah, seperti ini. Kita lihat di 3D, namun 3D-nya masih analytical model ya. Kita ambil 3D dari sini atau dari view, 3D view. Oke. Ya, seperti ini kira-kira yang akan kita buat koneksinya. Oke, pertama untuk membuat koneksi baja, misal di pertemuan antara kolom dan balok ini, kita akan beri beberapa buah plat ya. Untuk plat kita masuk aja ke tab steel, ya, pilih plat. Oke, untuk menempatkan plat, misal kita akan menempatkan plat di permukaan ini ya. Ya, kita pilih set dulu, pick a plane. Oke, lalu kita pilih bidangnya. Ya, saya klik ini ya. Oke, sudah kepilih. Lalu kita langsung aja buat platnya menggunakan misal ini rectangle ya. Oke. Nah, kita gunakan endpoint ini. Oke ya. Nah, kita atur ukurannya berapa ya. Ini berapa? 150 ya. Lalu ini berapa? 200 ya. Seperti itu. Ya, kalau ingin ditempatkan secara presisi, bisa masuk ke tampak ya. Tampak samping. Seperti ini. Bisa kita tengahin, move aja, pilih center, sini. Oke, kita balik lagi 3D, seperti ini ya, baru kita klik finish. Oke, ini tidak kelihatan di sini ya, diminta di levelnya fine lagi. Oke, baru kelihatan. Ini adalah platnya, dan kalau kita mau atur platnya ada di sini ya, materialnya, lalu ada ketebalannya. Oke, kita pakai ini aja. Lanjut kita bikin plat di permukaan ini. Ya, kita ulang lagi, steel, plate, jangan lupa di set, pick a plane, oke, arahkan ke bidang. Oke, bidangnya udah oke ya, sudah biru kelihatan. Lalu langsung kita buat kotak aja dari sini misalnya. Ya, sampai mana? Sampai tepian sini ya. Oke. Kita cek ukurannya ya, mau berapa. Seperti ini. Maaf, saya besarkan lagi. Ya, seperti ini. Lalu finish ya, plat udah kebentuk lagi ya di bagian atas. Selanjutnya kita akan buat plat siku di sini ya. Nah, sebagai pelengkap untuk koneksinya kita buat plat siku di sini. Namun di sini kita tidak mempunyai bidang ya. Nah, karena tidak ada bidang, kita menggunakan grid. Nah, di mana posisi gridnya, kita akan menempatkan plat tersebut di grid 1. Oke. Nah, saya arahkan ya. Saya ambil lagi plat. Lalu saya set. Nah, saya tidak pick a plane, melainkan saya ambil grid 1. Oke. Nah, ini sudah aktif grid 1. Kita bisa sketch saja platnya. Sini ya. Kalau teman-teman agak kesulitan, boleh ambil view tampak seperti ini. Ya. Atau bisa menggunakan view tampak ini juga. Oke, misalnya mungkin dari sini ya. Oke, ke sini. Oke. Ya, teman-teman bisa bikin detail juga untuk misalnya kita bisa kasih arch di sini ya, atau chamfer. Ya, ini tinggal kita buat lebih detail aja seperti ini, nggak masalah. Escape, oke, finish. Nah, plat udah kebentuk. Ya, dia persis ada di tengah ya, karena kita aktifkan grid 1. Selanjutnya kita bisa kasih titik las-lasan ya. Jadi plat-plat ini nanti akan dibaut, tapi plat
siku ini akan dibaut ke plat sisinya ya. Oke, kita ambil aja weld. Lalu kita diminta memilih dua komponen yang akan dilas ya. Admin pilih ini, lalu ini dengan kontrol ya, lalu enter. Oke, setelah enter kita diminta menentukan titik las-lasannya, yaitu di sini. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita coba lagi, ambil steel, weld, pilih dua objek yang akan disambung, enter, lalu klik titik las-lasannya, lalu di sini. Oke ya, titik las-lasan udah, tinggal kita pasang bautnya. Nah, untuk masang baut sama kita masuk tab steel juga, dan di baut ini ada beberapa pilihan ya, ada baut, ada angkur, ada hole, ada shear stud. Ambil baut aja. Oke, sama kita pilih dua objek yang akan dikoneksikan dengan baut. Ya, admin pilih ini, lalu kontrol ya, lalu klik ini, dan enter. Oke, setelah enter ini kita masih harus memilih, yaitu kita pilih bidang permukaan yang akan ditempatkan baut. Ya, admin pilih bidang ini ya, nanti bautnya ada di posisi ini. Klik aja, kita bisa tempatkan bautnya. Untuk penempatan baut ada dua metode, ada metode rectangle, ada metode circle. Ya, kita pilih metode rectangle aja. Klik sudut ini, lalu kita arahkan ya, tempat di mana kita akan menyebarkan baut-bautnya. Oke, lalu finish. Nah, perhatikan baut sudah ditempatkan di posisi yang kita tentukan tadi. Oke, kenapa bentuknya seperti ini? Ya, ini karena belum diatur. Ini kita bisa atur di instance properties ini. Ya, banyak pengaturannya ya untuk baut ini. Pertama adalah jenis bautnya, kita menggunakan standar apa. Ya, ini teman-teman bisa coba-coba sendiri. Dan ada grade-nya, lalu ada diameternya. Ya, kita mau diameter berapa untuk bautnya. Lalu yang cukup penting adalah jumlah serta length, jumlah serta jarak. Di sini lengthnya ya, kalau terlalu panjang ke sini kita bisa kurangi. Misal kita kasih 250, ya dia sudah bergeser sedikit ya, jadi tidak full ke ujung plat. Length untuk sisi satunya juga kita bisa atur, misal 120 ya, supaya agak ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup baik ya. Lalu selain length ini kita bisa atur jumlahnya. Nah, di sini kan ada dua ya, 2 dan 2 ya. Di sini kita mau rubah, boleh aja. Misal kita mau 4, ya mau 5. Nah, seperti itu. Jadi sisi ini, sisi satu adalah sisi ini ya, dia ada 5, dan sisi satunya ada 2. Kita coba aja, misal kita buat 3 ya. Nah, seperti ini. Dia tembus di tengah ya, tentu saja nggak bagus, kita balikin aja kedua. Ya, jadi seperti ini. Oke ya, baut sudah terpasang dengan rapi. Kita coba lagi di bidang ini ya. Kita ulangi langkahnya, steel, bolt, lalu pilih dua objek untuk dikoneksikan, kontrol ya, enter. Nah, tips aja setelah enter, mungkin pilihannya masih biru ya, atau masih terhighlight. Kita zoom aja sedikit, nah dia highlightnya hilang. Ya, kita hilangkan highlightnya dulu supaya kita bisa memilih permukaan dengan benar. Kita bisa pilih permukaan ini dengan jelas ya. Klik aja. Lalu langkah selanjutnya kita bisa rectangle atau circle. Circle ini untuk plat yang bulat ya, atau penempatannya menyebar secara lingkaran. Kita menggunakan rectangle aja karena platnya kotak. Oke, ikuti bentuk platnya. Oke, sampai sini. Lalu finish. Ya, dia baut sudah terbentuk seperti awal tadi. Kita perlu sesuaikan seperti jumlahnya. Saya mau 5 misal. Ya, seperti itu. Lalu jaraknya saya kurangi. Ini misalnya jadi 350 atau 300 saja ya. Agak ke tengah lagi. Lalu length onside to-nya ini saya bisa gunakan yang sama dengan ini. Ya, kita coba lihat ini berapa. 120 ya. Oke, kita gunakan juga 120. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah cukup baik penempatan baut dan las-lasannya. Nah, saya kira ini sudah cukup untuk kita jadikan sebuah template koneksi. Dan kita perhatikan lagi bahwa balok ini menembus ke dalam tiang. Ya, entah kenapa. Kita bisa gunakan notch untuk menstop dia di sini ya. Oke, kita klik notch saja. Kalau di versi lain mungkin ini COP ya namanya, di versi 2020 ke bawah ini namanya COP. Tapi di sini sudah berubah menjadi notch. Klik objek utamanya yaitu kolom, lalu kontrol, klik objek balok, enter. Ya, dia akan menyesuaikan ke tepian kolom, tidak menembus ya.
Oke, ini sudah cukup baik. Kita bisa jadikan template koneksi. Oke, untuk menjadikan template koneksi, pertama kita klik tool connection-nya ini. Kita klik tool connection dan di sini muncul generate connection ya. Dan mungkin di beberapa video admin memberikan penjelasan mengenai koneksi-koneksi baja bawaan. Kali ini kita tidak menggunakan koneksi tersebut, melainkan kita membuat sendiri, makanya kita pilih generic connection. Oke, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita pilih dua objek yang akan dikoneksikan. Ya, ingat kita pilih dua objek yang akan dikoneksikan yaitu balok dan kolom ini. Ya, kita tidak pilih komponen koneksi ini ya. Jadi balok dan kolomnya aja. Kalau sudah klik enter. Nah, koneksi sudah terbentuk ya, tapi kita belum punya komponen-komponennya. Oke ya, ini koneksinya. Lalu kita bisa customize dengan tool ini. Nah, kita langsung diminta membuatkan namanya. Oke, kita bisa kasih nama ya. Beam to column ya. Koneksi 1 misalnya. Oke. Nah, setelah nama kita diminta memilih komponen-komponen koneksinya. Ya, tentu saja kita pilih komponen-komponen yang sudah kita buat ini ya. Plat-plat dan baut-bautnya berikut juga dengan las-lasannya. Oke, kita pilih aja. Klik aja ya. Nah, dia langsung berubah menjadi abu-abu, tandanya dia sudah masuk ke dalam komponen koneksi. Ya, kita pilih semuanya ya. Nah, sudah kepilih ya plat dan bautnya. Jangan lupa kita pilih juga modifier dari nodes tadi. Ya, mungkin teman-teman nggak ngeliat ya, tapi kalau kita arahkan, dia akan berbentuk kotak. Ini itu apa? Ini itu adalah notch atau kop yang tadi kita terapkan supaya balok tidak menembus kolom ini ya. Klik aja. Oke, dia sudah mengikuti komponen koneksi yang lainnya. Oke, sudah cukup lengkap ya. Kita finish saja. Oke, dan kita cek. Ya, ini sudah memiliki nama beam to column connection 1. Kita coba terapkan ya di sisi lainnya. Ambil connection. Lalu ini kita pilih beam to column connection 1. Oke, selanjutnya kita pilih kolomnya ya dengan kontrol, lalu balok, lalu enter. Ya, berhasil ya teman-teman. Koneksi yang kita buat sudah berhasil diterapkan. Ya, jadi seperti itu aja caranya untuk membuat koneksi custom sesuai dengan settingan atau sesuai dengan keinginan kita. Ya, koneksi custom ini memang sering kita buat karena tidak tersedianya koneksi bawaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman udah tahu caranya, coba aja praktekkan ke jenis sambungan apa, nanti coba diterapkan cara-cara ini dan tempatkan plat-platnya, tempatkan bautnya, las-lasannya jangan lupa dan jadikan aja koneksi yang custom seperti ini. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Salam.